Halo Sobat Dika, saya sekarang berada di Jayapura dan saya sekarang lagi bersama, saya yakin Sobat Dika sudah sangat paham, Leo Fabiano Bertrame. Sosok yang luar biasa kalau kita melihat statistik dia musim ini dan apa yang ada di belakang layar. Fabiano kalau kita lihat sudah berumur berapa? 42 tahun ya. Tapi sudah tampil sampai dengan 15 laga di musim ini. Tentu ini menjadi catatan yang sangat mahal, luar biasa buat pemain dengan usia di atas kepala 4. Nah, kita akan ngobrol banyak apa yang dia lakukan, bagaimana Fabiano menjaga kondisi selama ini. Pasti banyak sisi lain yang bisa diceritakan oleh Fabiano. Duh, apa kabar bro? Apa kabar? Baik, Sehat ya? ya sehat-sehat. Fabiano, ini kan sampai dengan awal putaran kedua sudah turun 15 pertandingan kan? Ini catatan yang luar biasa dan menitnya sampai kalau nggak salah 1350 menit. Apa sih yang bisa membuat Fabiano bisa tampil selama itu di usia 43 tahun? Ya, sebenarnya karena apa yang kita lakukan di sejak hari di latihan, menjaga kondisi, kita bisa kontribusi di lapangan. Nah, jaga kondisi itu biasanya gimana? Apakah ini selalu latihan, kemudian nutrisinya harus benar-benar dijaga gitu kan? Apalagi dengan umur ini selalu harus istirahat yang baik, saya nggak minum, saya tidur yang selalu tidur banyak, makanan yang bagus karena istri yang selalu masak. Wah, Jadi itu bawa sini. dia di Bali, terus dia yang seperti personal saya yang bawa saya makanan, ya. semua makanan. Tidur cukup tuh berapa jam sehari? Ya, kalau biasa malam jam paling lama jam 10 sudah tidur. Nah, kalau ada pertandingan? Pertandingan kalau sore sampai jam 9 Baru tidur? Ya, Nah, kalau nggak salah nih, Fabiano itu pernah cedera yang cukup lama ya? ya saya Nah, bukan cukup lama karena saya cepat kembali, cepat gitu ya? tapi seharusnya karena tendon memang cedera yang nggak mudah untuk apalagi di umur saya cedera pas umur 40. Jadi tendon itu ya? Ya, tapi setelah pas saya balik Brazil fisioterapi 7 bulan saya sudah balik lagi. Luar biasa, 40 tahun cedera ACL ya? Dan 7 bulan sudah kembali. Ya, saya 7 bulan fokus untuk cuma makanan dan fisioterapi pagi sore. Di mana tuh? Di Brazil atau di Brazil? Di Brazil. Di Brazil dan di Bekasi juga. Operasi di Primayan. Oke. Kemudian perawatan sudah lanjut, fisioterapi di Brazil. 2 bulan di situ. Oh, Hari kedua sudah mulai fisioterapi di Primayan. nah, kan cedera pada saat umur 40. Waktu itu pada saat pemulihan, kepikiran nggak sih? Saya pensiun aja lah. Ya, Masih pengen main ya? ya waktu itu termotivasi saya karena dari karir yang saya panjang, Ya. aku di dalam ya kadang-kadang pikir ini momen yang stop ya karena Jadi pelatih gitu aja ya? pelatih ya tanpa kelas itu juga Persis Solo karena ada pelatih Meksiko, jadi dia nggak terlalu bahasa, dia minta saya support yang untuk translate karena jadi- mereka pikir saya nggak main lagi juga. Peran ganda ya? Ya, bantu mereka. Oke. Peran ganda ya? Lain juga, translator juga gitu ya? Tapi untuk main mereka pikir susah karena baru operasi pemulihan lama dan mereka mau mungkin kalau bantu di luar lapangan bisa. Tapi aku bilang saya pulang dulu fokus karena aku mau habis karir saya dengan main. Kalau saya main terakhir saya akan puas. Jadi bisa
Itu Superliga. Artinya ketika ada kemauan keras dan juga ada usaha bagaimana pulih, kemudian bagaimana fit, dan tentunya doa ya. Ya, doanya. Doa. Itu perjalanan tuh Bang ya. Sampai dia ada beberapa tim yang panggil saya untuk main di klub Liga 2 bantu. Terus sampai ada pihak yang panggil. Iya. Tuhan sudah punya rencana itu. Dan juara ya. Kita juara dan bawa ke Liga 1 lagi. Dia kalau selesai main di Liga 1. Ini kan sebenarnya kalau melihat karir Fabiano di Indonesia udah lama banget, 20 tahun ya. Hampir 20 Dari Persela, Persmin, Persela lagi, Persija, Madura ya. Madura, nah Persija, Arema, Ya Arema, Sleman, Madura, kemudian ada- dia ya. dari Wah, lengkap sudah. Solo. Dari sekian ini, mana yang paling berkesan ini? Kalau Ya. promosi jelas, menghadap juara ya. Tapi Ya, kan dari Liga 1 juga kasta tertinggi lah. ya. Kemudian Liga 2, nah sekarang balik lagi Ya. ke kasta tertinggi. Mana yang paling berkesan? Ya, jadi semua tim punya kenangan yang indah ya. Ya. Dari awal saya masuk seperti di Persela hampir 6 tahun. Terus pindah ke Persija, juga nama naik karena kita Ya. besar. Terus pindah ke Arema, kita mulai turnamen itu kita juara Ya. 4 kali. Ya. Tapi sayang liga waktu itu stop. Oh. Jadi ya, ya. pindah ke Madura mulai dari awal juga mereka baru lewatin lagi ke Madura. Kita bangun itu dan mereka bagus. Ya. Setelah itu pindah ke Persib nggak terlalu main, kayak lagi proses atau apa. Terus pindah ke Sleman sebentar. Ada kenangan juga di situ meskipun 2 bulan kita masuk semifinal turnamen Ya. itu dari tim yang kita kumpul 10 atau 15 kali yang Tapi bisa besar. bisa ya. Terus setelah itu pindah ke Solo. Ya, dari 2005 kemudian sekarang kembali di kasta tertinggi. Si perbedaan Liga 1 maksudnya kasta tertinggi dulu dengan sekarang. Ya sekarang mudah adalah apa? Saya pikir fanatik tetap sama ya. Mana-mana kamu main, mereka supporters fans semakin dekat bermain. Apalagi punya medsos sekarang, mereka Iya. bisa langsung kadang-kadang balas itu mereka Iya. senang sekali. Dan tapi yang saya kelihatan profesionalitas lebih jauh dari yang saya datang dari dulu. Dulu Iya. kita seperti mau main, kita langsung ganti di mes. Ya, Enggak, karena kadang-kadang stadion nggak layak mau kamu ganti tidak. Tapi setelah itu kamu sekarang fasilitas baik, perbedaan. Kamu selalu main di stadion besar, fasilitas, kemudian semuanya bagus kamu. ada nggak sih panjang 20 tahun berkarir di sini pengalaman lucu ya? Yang sampai sekarang nggak terlupakan itu. Yang lucu ya? Ya lucu dan takut, karena kita dulu main di sini lawan Persipura, Persija. Setelah kita menang, beberapa tahun Persipura nggak menang di sini. Nggak tahu ada keributan di luar, kita harus pulang lewat kapal. Waduh, Ya, harus pulang lewat kapal. itu ya lucu sekarang Berapa hari naik kapal? No, karena kita main di Mandala, hotel kita dekat Mandala tapi lewat laut. Dan dari situ 5 menit. 5 menit. Ya, 5 menit. Jadi sebenarnya dekat ya. Ya. Saya kira harus pulang. Tapi malam itu kita takut. Sekarang kita cerita enak ya, kenangan yang bagus. Itu pasti paling berkesan ya. Oke. Nah, sekarang kalau melihat dari banyak hal yang terjadi di sepak bola Indonesia, sekali lagi kalau kita melihat dengan sekarang kan banyak pemain muda yang diberikan kesempatan itu kan. Ya. Sementara seperti apa? Apakah kalau dibandingkan dengan dulu kan jarang tuh pemain muda bisa tampil potensial gitu kan. Nah sekarang Ya, sekarang kita bisa lihat potensial mereka di 21, 22, 23 kita ini pemain bagus. Dulu karena dia nggak dapat kesempatan, baru kita akan lihat pas dia umur 27, Oke. 25. Dan terlambat itu ya? Terlambat. Di Brasil mereka 17, 18 atau negara lain karena mereka kerja sepak bola untuk bisnis juga untuk jual banyak itu. Jadi mereka semakin muda mereka langsung lempar ke tim utama biar mereka lihat jual. Tapi di sini dulu karena mungkin mereka lebih percaya orang yang sudah lebih tua, jadi mereka kesempatan ini. jadi artinya Fabiano setuju ya kalau ada satu peraturan yang harus Ya, jadi pemain muda U21 itu harus turunkan, U23 harus turunkan, jadi mereka punya jam terbang gitu kan. ya.
Kalau nggak seperti itu, pasti nggak akan turun. Ya, tapi yang mereka harus pikir juga, jangan karena mereka pikir main karena punya umur. Ya. Karena sebentar lagi perlakuan itu habis. Ya. Sebentar lagi 2 tahun lagi dia nggak punya umur untuk main. Nanti dia akan lawan yang umur yang sama. Jadi bukan cuma saya main karena saya masih 21. Oke, sekarang punya tempat. Tapi 2 tahun lagi tempat kamu tutup, ambil anak yang lain. Nggak ada kesempatan ya? Iya, terus pikiran juga ambil yang kesempatan itu untuk wajib kualitas dia. Dengan usia sekarang 42 tahun, terus sekarang kita lihat sepak bola kan tidak mengenal usia. Selama dia mampu dia bisa bersaing, silakan. Ada rencana nggak pensiun umur berapa nanti? Sebagai pemain ya? Ya dulu selalu kalau masih muda atau saya akan main 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Sekarang saya tahun ke tahun aja. Kalau ya kadang kita pikiran jauh, ya ada cedera, ada apa, kita nggak tahu ke depan. Saya sekarang cuma nikmati aja beberapa pertandingan yang masih ada. Setiap suku masuk di lapangan, suku karena bisa main lagi. Dan dulu saya cuma minta 1 pertandingan aja untuk saya akan puas. Kalau berhenti sekarang, dan sekarang sudah main banyak, semakin mau main lagi. Ya. Nah, pertanyaan yang agak teknis nih. Pasti keunggulan dari seorang Fabiano sama ini. Jujur. Apa di dalam lapangan atau di luar? Di lapangan. Di lapangan mungkin bola atas, banyak, terus sliding juga. Sekarang mungkin kadang-kadang salah ya karena pemain semakin cepat. Tapi selalu bukan niat untuk cedera, selalu untuk defend atau kasih. Ada kekurangannya apa? Kekurangan. Mungkin karena di tahun sekarang mungkin sudah kecepatan nggak sama lagi. Tapi yang penting sekarang kita dari bukan kepintaran, tapi kita harus semakin kita senior, kita harus tahu potong jalan di mana. Yang dulu kita nggak tahu jalan. Sekarang kita kemampuan baca pertandingan ya. Kalau kekurangan di luar lapangan apa? Nakal nggak sih Fabiano? Nakal dulu. Setelah kehilangan istri, ya sudah berubah ya? Ya, saya sudah sama dia dari 2002. Nah, kita juga sudah besar. Katakan main bola juga? Ya dulu, dia stop. Dia pernah di Arema U17, di Madura juga dia ikut. Tapi seperti saya bilang, mereka mungkin cuma suka hari Minggu, kelas pertandingan. Kalau di sini sampai satu latihan keras mereka nggak suka. Tapi jadi belum ada nih anak yang melanjutkan karir sebagai. Ada yang satu tapi ponakan dia main bola di Brasil ya. Nah, ini sekarang kan bisa dikatakan untuk tampil sebagai pemain lagi masih meraba-raba gitu kan? Ada rencana nggak untuk melanjutkan profesi sebagai pelatih? Ya, saya sudah kursus lisensi B. Di Brasil ya. Dan sekarang mulai mau akhir Maret mulai A. Ya, dan Juni pas kita libur, saya akan karena 2 bulan online dan sisa itu kita harus 1 bulan di Rio de Janeiro atau São Paulo, kita harus pergi ke sana dan belanja. Itu yang kita akan persiapkan juga bisa jadi atau tidak. Tapi yang penting kita sudah mulai persiapan untuk karena juga di sini beberapa yang saya memang lebih suka anak-anak. Pemain besar banyak masalah. Anak-anak kita bisa atur lebih banyak. Saya memang lebih cocok dengan anak-anak dulu. Kan sudah lama di Indonesia. Saya mau tanya, lebih suka soto atau rawon? Kan sudah lapangan kan? Soto. Karena setelah Lamongan karena hampir 6 tahun di hati itu kan. Lebih suka masakan Manado atau masakan Padang? Di Manado. Karena ada pedasnya? Ya karena mungkin dulu Minahasa juga sering makanan di situ. Makanan banyak yang saya
Yang penting makanan di mana-mana enak, tapi boleh pedas. Kalau pedas ya kita Karena di Brasil nggak itu pedas ya. bisa 20-40 tahun saya tidak akan adaptasi. Makan besok pasti lagi Iya. sakit. Buah, durian atau rambutan. Rambutan. Karena Ya saya mahal. sudah mahal, tapi Ismail itu baunya saya nggak cocok. Di Brasil nggak ada ya. Nggak ada. Rambutan nggak ada. Durian itu buat masalah Indonesia itu. Ya nomor ya mungkin karena apa? Kamu pernah nyoba? Karena coba sekali pas kita main Medan, kita kumpul Di makan Medan. coba nggak enak. Coba lagi nggak enak. Ya 3 kali saja. Karena ada di daerah-daerah lain. Oh, ini yang paling bagus. Kita harus coba. Ini pasti kamu coba. Coba Sama aja. tetap sama. Mungkin paling yang dekat itu nangka. Oh ya nangka oke. Di Brasil ada nangka. Nangka. Oh, Ya. jadi sama ya, nggak Ya. ada begini ya. Nangka biasa di daerah jauh dari daerah saya. Saya dekat Paraguay, Argentina. Dari fruit beda. Oh, karena nangka memang untuk tidak Iya, tumbuh di jadi- daerah dekat pantai kan harus begitunya nih. Oh ya. Lebih suka pantai atau pegunungan? Ke pantai. Karena? Ya karena kita biasa suka jemur. Oke. Jadi coklat ya enak. Lebih suka naik motor atau naik sepeda? Sekolah. Sepeda. Iya. Kita suka biasa pegang phone. Pergi jauh. Lebih suka dia di pemain belakang atau gelandang bertahan? Nah, awalnya saya datang sini saya gelandang bertahan. Oh gitu. Ya jadi karena lagi butuh pemain belakang, Jadi ya belakang. pemain belakang aja waktu jauh lanjut. Tapi di Brasil sebelumnya? Dulu pernah jadi Gelandang. gelandang. Pas di tim yang Iya. dulu saya pemain datang dulu, terus lagi back Sama. karena tahun sudah mau tutup seperti mau tutup di 15 ini. Tanggal 13 mereka kirim saya. Nah, Saya bilang mau tidak mau, kalau dia butuh back ya kamu bilang kamu back aja. jadi sebelumnya di Brasil malah gelandang Iya, bertahan. saya gelandang bertahan. Justru di Persela di depan belakang Iya, iya. sampai sekarang saya depan belakang. Luar biasa. Nah, kalau kota Bali atau Jayapura? Ya. Bali ya. Karena pantai banyak. Ya, pantai dan suasana di sana enak. Buat yang kita di luar banyak seperti restoran Brazil ada lainnya untuk jual. Oh, Seperti kamu mau makanan apa saja ada. Ada. Ya. oke. Nah, baik terakhir nih, Kopiano. Pesan kepada pemain-pemain muda di Indonesia. Yes. Mungkin ada perlu yang disampaikan karena kalau kita melihat sekarang kan banyak sekali kesempatan pemain muda jadi klub kan. Beda dengan dulu di 2005. Ya. Pesan seperti apa? Ya, mereka tetap personal, lupakan HP. Ya. Dan fokus kamu karena semua bisa bukan berubah cuma hidup kamu aja, bisa berubah hidup keluarga. Kamu main bagus, dapat kontrak bagus, kamu bisa kasih rumah, mobil, semua aja dari sepak bola. Dan terakhir, sepak bola pendek. Iya. Jarang pemain yang bisa 20 tahun sampai umur saya. Lagi main, kita lihat dari semua yang saya pernah di Lamongan atau dari tim lain yang sudah hampir 10 tahun lalu, kalau ketemu mereka sudah pensiun. Iya. Jarang yang masih main, nggak ada. Iya. Jadi ya ambil yang contoh yang baik dari tim selalu, jangan ikut yang belo-belo karena jalan di sana akan susah. Iya. Selalu pikir positif biar keluarga aja. Jadi salah satunya lupakan HP ya. Ya, Itu. karena medsos bisa kalau kamu main bagus mereka angkat, kalau main jelek Ya. drop. Jadi Ya. kalau kamu ikut itu kurang Ya. bagus. Sebagai komunikasi handphone bagus, Ya. tapi dari sisi yang lain itu justru menjadi bumerang buat pemain muda. Itu yang harus diperhatikan. Oke, terima kasih. Terima kasih atas Sukses selalu. Salam. Selain sebagai pemain, mudah-mudahan nanti jadi pelatih yang luar biasa juga dengan karya yang sama. Saya akan belajar biar jadi yang lebih bagus dan cari bibir di sini. Oke. Terima kasih, saya Dimorji. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.